Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Salam, selamat malam. Berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam Resort GKI Kasongan. Bersama saya, Pendeta Priska Imelda. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Mari silahkan Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing untuk membaca dan menyimak bagian dari firman Tuhan yang boleh menguatkan kita bersama malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini Rasul Paulus membahas masalah karunia-karunia rohani yang dicurahkan kepada jemaat yang berada di Korintus. Rasul Paulus berbicara tentang asal karunia-karunia tersebut, yang mana hanya berasal dari Allah saja. Bahkan kegunaan karunia-karunia tersebut memiliki peran masing-masing untuk membangun iman percaya setiap pribadi dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat. Sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia rohani yang diberikan berlimpah-limpah kepada jemaat di Korintus itu disalahgunakan oleh mereka. Karunia rohani merupakan anugerah yang penuh kuasa diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen di abad pertama waktu itu. Tujuannya untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang yang ragu, sekaligus juga bagi mereka yang mau ambil bagian untuk mengabarkan Injil dimanapun mereka berada. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak rupa-rupa karunia, namun berasal dari pemberi yang sama. Sebagaimana Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang menceritakan rupa-rupa karunia, di antaranya kepada orang-orang yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, maka mereka pun menggunakan itu sebagai pengetahuan yang berasal daripada Tuhan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia yang diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan untuk boleh menyembuhkan orang lain, memulihkan orang lain, memberikan semangat untuk orang lain, sehingga orang lain tidak kehilangan pengharapan, tidak berputus asa, melainkan mendapatkan kekuatan yang baru untuk melanjutkan setiap perjuangan yang sedang ia hadapi dan jalani saat itu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi, di ayat yang ke-10 juga mengatakan bahwa melewati roh itu juga bisa memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu semata-mata karunia daripada Tuhan yang memampukan orang tersebut untuk melakukan perkara yang menurut manusia itu sangat mustahil, tetapi ketika Tuhan terlibat di dalamnya dan memakai orang itu, maka apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua karunia ini berbeda memang satu sama lain, tetapi sekali lagi berasal dari sumber yang sama, yakni dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan mungkin muncul di benak kita. Apakah tujuannya karunia-karunia ini diberikan? Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ditanyakan tujuan kenapa karunia ini diberikan kepada seseorang yang memang layak untuk mendapatkannya, menurut Tuhan bukan
hanya demi kehormatan dan keuntungan secara pribadi bagi yang menerima karunia ini, yang bisa menyebabkan pribadi tersebut menjadi sombong dalam tanda petik. Kemudian bisa jadi orang tersebut menonjolkan diri karena merasa lebih dari orang lain, melainkan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kepentingan bersama, terlebih-lebih dalam ruang lingkup kehidupan berjemaat. Kemudian untuk membangun semangat dan kesetiaan dalam hal mengikut Yesus serta mengabarkan kabar baik. Semakin seseorang memanfaatkan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan secara pribadi, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin diberkatilah ia dalam segala karya dan pelayanannya, karena yang ia lakukan semata-mata untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kepada siapa karunia-karunia itu diberi? Pastinya kepada orang yang telah dipilih dan yang layak, bahkan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misinya, yakni mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Apa pesan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, mengantarkan kepada istirahat malam kita? Hal yang pertama, mari tetap fokus kepada tujuan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, melewati karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, agar menjadi berkat, bukan untuk menonjolkan dan memegahkan diri, bahkan menyombongkan diri, apalagi meremehkan dan menjatuhkan orang lain karena tidak memiliki karunia ataupun kemampuan yang sama dengan kita. Kemudian hal yang kedua, mari tetap bersama meskipun berbeda-beda karunia untuk memenangkan jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan. Bukan saling memamerkan kehebatan dan kemampuan masing-masing agar mendapat pujian, melainkan melakukan yang terbaik melewati karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita tiap-tiap pribadi, hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita memerankan peran kita masing-masing di tengah dunia ini dengan karunia kita masing-masing, agar kita menjadi berkat dimanapun dan sebagai siapapun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa agar kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh sejenak kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu sangat mengasihi dan peduli dengan kehidupan kami umat-Mu. Betapapun kebebalan kami secara manusia yang terkadang menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya dengan tidak meninggalkan kami, melainkan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal tetap dan diam dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tentu ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak perkara suka dan duka yang pernah kami alami dalam hidup ini. Namun satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sehingga saat ini pun Tuhan ada bersama dengan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin melepaskan seluruh beban, entah itu pikiran, entah itu hal-hal yang lain yang menghimpit kami, baik dalam pikiran kami, bahkan dalam setiap aktivitas rutinitas kami, yang mungkin selama ini terlalu membebani kami. Kami pertaruhkan semua itu hanya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengaruniakan karunia-karunia yang berbeda
bagi kami tiap-tiap pribadi, dan itu memperkaya kami agar kami saling melengkapi dalam setiap keterbatasan, kekurangan yang kami miliki, sehingga yang kami lakukan benar-benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan memberikan karunia itu kepada kami, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kami, namun sebaliknya kami telah dipilih, telah dipanggil, bahkan diutus oleh Tuhan sesuai dengan talenta ataupun karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih-lebih melewati tutur kata, sikap dan perbuatan kami boleh memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kami, terlebih-lebih untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami yang dianugerahkan untuk bisa melakukan banyak hal dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, mampukanlah kami untuk mempertanggungjawabkan itu dalam kehidupan nyata kami di tengah dunia ini. Karena kami sangat menyadari ada banyak hal yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kami dalam dunia ini. Ada perselisihan, ada ketidaknyamanan satu dengan yang lain sebagai siapapun kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir untuk mempersatukan kami, untuk memulihkan keberadaan kami, sehingga yang kami lakukan dalam setiap pelayanan kami benar-benar menjadi berkat, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk orang-orang di sekitar kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, pakailah segenap apa yang ada yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga itu menjadi berkat yang berkelimpahan bagi banyak orang. Dan malam hari ini kami ingin beristirahat dari rutinitas kami dalam tidur malam kami. Tolong jaga dan lindungilah kami Tuhan, dijauhkan kami dari segala hal yang tidak baik, sehingga pada besok hari kami boleh mempersiapkan diri kami kembali dalam menjalani aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini, dengan selalu melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kami. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami umatnya yang selalu mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.